Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring, kuliah online studi kelayakan bisnis atau SKB. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, kami mengharap Anda untuk klik subscribe dan tanda loncengnya di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Studi kelayakan bisnis. Buku pegangan kita adalah satu studi kelayakan bisnis oleh Hussein Umar, kedua studi kelayakan bisnis pendekatan praktis oleh Dr. Sulianto, ketiga studi kelayakan bisnis teori dan pembuatan proposal kelayakan oleh Dr. Andes Jumingan SEMMMSI. Yang ingin memperdalam materi kuliah studi kelayakan bisnis dan mengetahui lebih jauh atau lebih rinci, silahkan menggunakan dan memiliki buku-buku tersebut sebagai referensi. Studi kelayakan bisnis kuliah 1 pendahuluan. Studi adalah suatu kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah, pendekatan untuk meneliti suatu gejala dengan menganalisis secara mendalam, menyeluruh, dan utuh. Kelayakan adalah sesuatu yang wajar, pantas, dan patut untuk dikerjakan. Kelayakan adalah selisih positif dari penerimaan berbanding dengan pengeluaran dan atau pendapatan dibanding dengan pembebanan. Bisnis dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam perniagaan, produsen, pedagang, konsumen, dan lingkungan industri dalam rangka memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi, dan budaya, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan SDM, dan aspek keuangan untuk mengetahui apakah layak bisnis ini dilaksanakan, apakah ada laba, dan atau ada manfaat dari kegiatan bisnis tersebut. Neraca adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menggambarkan posisi kelayakan yang dimiliki oleh suatu badan usaha yang nampak dalam posisi aktiva, dan sumber kekayaannya yang digambarkan dalam posisi pasifa dan modal. Jadi ini harus diingat, harus masuk dalam pola pikir kita semua yang mau belajar dan memahami neraca, bahwa sebelah kiri adalah aktiva dan sebelah kanan adalah pasifa dan modal, atau pasifa dan hutang. Laba rugi. Laporan laba rugi, bahasa Inggrisnya income statement atau profit and loss statement, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi.
Yang membutuhkan SKB: satu, pelaku bisnis atau investor; kedua, pihak kreditor; ketiga, pihak pemerintah; keempat, pihak masyarakat, dan lain-lain. Pelaku bisnis atau investor. Pihak pelaku atau pemilik bisnis dan pihak investor memiliki kepentingan terhadap studi kelayakan bisnis, khususnya sebagai jaminan bahwa akan ada kemungkinan pemasukan profit yang besar melalui bisnis yang akan dijalankan. Kepentingan utamanya adalah bagaimana modal bisa dikembalikan dengan segera serta memperoleh keuntungan. Lembaga keuangan atau kreditor. Pihak kreditor atau pemberi kredit, yang biasanya adalah pihak perbankan, memiliki kepentingan dengan studi kelayakan bisnis untuk meyakini seberapa besar jaminan keamanan dan kelancaran pengembalian kredit dari bisnis yang dibiayai itu. Pihak pemerintah. Studi kelayakan bisnis juga sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah terhadap sebuah usaha bisnis yang dijalankan. Beberapa kepentingan pemerintah adalah terkait dengan terbukanya peluang kerja dari bisnis tersebut, kemungkinan penghematan devisa, penerimaan pajak, serta pendapatan dari masyarakat yang diharapkan mampu ditingkatkan. Pihak masyarakat. Masyarakat juga memiliki kepentingan terhadap studi kelayakan bisnis karena diharapkan dari bisnis tersebut berdampak positif bagi kondisi ekonomi masyarakat sekitar, misalnya melalui penerimaan tenaga kerja dan atau produk menjadi lebih baik. Sarana dan lingkungan juga menjadi baik. Untuk memahami neraca dan laporan laba rugi, ini saya buat soal latihan yang akan kita jawab bersama supaya kita lebih memahami. Mari kita perhatikan. Soal: total aktiva 1 Januari 2002 100.000, dan pada tanggal 31 Desember 2002 sebesar 124.000. Selama tahun 2002, transaksi penjualan adalah 354.000 dengan membagi keuntungan pada tahun itu sebesar 4.000. Biaya operasi yang tidak termasuk harga pokok penjualan adalah 200.000. Total hutang pada 1 Januari 2002 40.000 dan pada 31 Desember 2002 55.000. Selama tahun 2002 tidak ada penambahan modal. Hitunglah: 1. Modal pada 1 Januari 2002 dan pada 31 Desember 2002, serta buatlah income statement pada tahun 2002. Kedua, berapa harga pokok penjualan pada tahun 2002. Melihat soal ini, sepertinya soal ini rumit, sulit, susah, padahal sebenarnya tidak. Ini soal sangat sederhana dan nantinya akan membantu kita untuk mengetahui hubungan antara neraca dan laba rugi. Mari kita jawab bersama soal tersebut. Ini soal kita baca kembali dan perhatikan dengan seksama. Bahwa dari soal ini
kita dapat mengetahui ada dua total aktiva, yaitu total aktiva 1 Januari 2002 sebesar 100.000 dan 31 Desember 2002 124.000. Artinya ada dua neraca. Neraca 1 Januari 2002 dan neraca 31 Desember 2002. Angka-angkanya kita masukkan dan ambil dari soal sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita dapat mengetahui modal yang ada di neraca 1 Januari 2002 dan modal yang ada di neraca 31 Desember 2002. Dari neraca yang sudah jadi ini, kita bisa lihat ada perubahan modal. Sebelumnya di neraca 1 Januari modalnya 60.000 dan sesudahnya 31 Desember 2002 modalnya menjadi 69.000. Ini berarti ada laba yang belum dibagi 9.000, yaitu 69.000 dikurangi 60.000. Selanjutnya lihat soal. Ada pembagian laba pada tahun itu sebesar 4.000. Berarti perusahaan itu labanya sebesar 13.000, yaitu 4.000 yang sudah dibagi lihat soal dan 9.000 dari perbedaan modal di neraca. Kalau sudah tahu laba bersihnya 13.000, lalu tahu biaya operasinya 200.000, kita lanjutkan mencari laba kotor. Dan seterusnya kita dapat mencari harga pokok penjualan. Selanjutnya ini ada soal. Coba Anda buat dan setelah itu Anda kumpulkan, dikirimkan ke email dedinurdin1234@gmail.com. Demikian kuliah pertama kita untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita lanjutkan nanti pada kuliah kedua dan seterusnya. Sekian dan terima kasih. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.